Kemudian yang kesembilan, dosa besar yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, wa bukaul walidaini minal uquq, dan menjadikan kedua orang tua menangis, nyakitin orang tua sampai orang tua meneteskan air mata, ataupun membuat orang tua sedih. Ya. Qala li Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar pun melanjutkan nanya saya. Nanya siapa tadi? Toisala. Atafarraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannata? Apakah kamu takut masuk neraka dan kamu pengen masuk surga? Qultu iya wallahi, pasti aku pengen masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Memang fitrah manusia pengen masuk surga. Sampai orang yang melakukan kejahatan pun kalau ditanya pengen masuk surga, pengen masuk surga. Walaupun dengan terang-terangan korupsi 50 miliar. Pengen jenengan masuk surga Pak? Pengen saya. Kok korupsi? Tahu begitu. Orang yang ngerampok pengen masuk surga kalau ditanya, pengen. Sebagaimana orang ini pun ditanya oleh Abdullah bin Umar, apakah engkau pengen masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Ya, dia pun mengatakan pasti. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kembali, ahayyun walidak? Kamu masih punya orang tua enggak? Qultu indi ummi. Saya masih punya ibu. Bapak saya sudah meninggal. Maka Abdullah bin Umar mengatakan menasihati, qala fawahi law alanta lahal kalama. Walaupun tinggal satu ibu, kamu ngomong yang baik, yang sopan, yang santun, yang lemah, yang lembut, ya. Wa at'amtaha ta'ama, kemudian engkau mempersiapkan makanan untuknya. Menyiapkan makanan untuknya. Bukan dia yang nyiapin untuk jenengan, bukan. Engkau menyiapkan makanan untuknya. La tadkhulannal jannata, engkau pasti masuk surga. Majtanabtal kabair, selama engkau tidak melakukan dosa besar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Athar yang ke-8 ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar memberikan nasihat untuk berkata yang baik, untuk mengucapkan lemah lembut kepada kedua orang tua. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan berbicaralah engkau kepada manusia dengan ucapan yang baik. Berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Dan orang yang paling banyak berinteraksi dengan kita itu adalah orang-orang dekat kita. Siapa mereka? Orang tua di antaranya. Maka orang tua ini manusia paling berhak untuk kita mengucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Anak, istri, teman, ya. Maka mereka orang-orang yang paling utama untuk kita berbuat baik dengan ucapan yang baik. Ya. Karena memang manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya membutuhkan membutuhkan interaksi. Dan paling banyak kita dalam keseharian kita paling banyak berinteraksi di mana kita tinggal. Kalau di rumah yaitu ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua. Ya. Dan di dalam Islam kebaikan seseorang bukan cuma dilihat dari sholatnya. Bukan cuma dilihat dari puasanya. Bukan dalam Islam itu dipandang baik karena pakaiannya. Tetapi juga dari ucapannya. Ada orang-orang yang sholatnya rajin, tapi kalau ngomong jelekitin. Apa jelekitin ya jawab? Apa jelekitin?
nyakitin lah begitu. Ya, nyakitin. Ngomongnya kemarin tapi hatinya masih apa? Masih kerasa. Ya, masih kerasa. Jadi dalam Islam bukan cuma seorang yang baik karena dilihat dari ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, zakat, tapi juga dalam ucapan. Terlebih lagi kepada kedua orang tua. Terlebih lagi kepada orang tua. Sehingga jangan sampai kita ketika sudah tahu ilmu agama, sudah mau ngaji, sudah berpenampilan sesuai sunnah Nabi, tetapi ucapannya tidak sesuai perintah Rasul. Cuman pakaiannya doang, cuman penampilannya doang, tetapi ucapannya enggak berubah. Yang berubah cuman pakaiannya, penampilannya, ucapannya enggak ada berubah. Bagaimana? Ya. Katanya Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan talabtul adaba salasina sana. Kami dulu sebelum belajar ilmu agama, kami belajar adab akhlak dulu. 30 tahun. Kami sebelum belajar ilmu, kami belajar tentang urusan adab dulu. Adab berbicara, adab ini, adab itu selama 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana, dan kami baru belajar ilmu 20 tahun. Ya, dan kami belajar ilmu 20 tahun. Wa kana yatlubunal adaba qabla yata'allamunal ilma. Mereka dulu belajar adab dulu, akhlak dulu sebelum ilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi nggak tahu adab. Orang tahu banyak ilmu tapi nggak ngerti adab. Ya. Terus gimana agar kita memulai ucapan yang baik kepada kedua orang tua? Maka yang pertama adalah memperbaiki hati dan amal. Mulai perbaikan hati. Kenapa harus hati, Ustadz? Kan ngomong. Karena dimulai dari hati ini untuk perbaikan zahir. Perbaikan batin sebelum zahir. Dikatakan oleh sebuah pepatah, kullu ina'in bima fihi yandah. Teko itu mengeluarkan isinya. Kalau isinya teh, ya keluar apa? Teh. Kalau isinya jus, ya keluarnya jus. Kalau isinya air putih, ya keluarnya air putih. Kalau isinya sirup, keluarnya sirup. Isinya air comberan, yang keluar air comberan. Begitu pula dalam ucapan. Maka perbaiki batinnya dulu, perbaiki hatinya dulu sebelum yang keluar. Apa itu? Ucapannya. Setelah itu membiasakan untuk memilih kata-kata yang baik. Membiasakan memilih kata-kata yang baik. Dan ini bukan hanya kepada orang tua saja. Ya, kita berusaha kepada yang orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Keluarga, teman, ya, karyawan, bos, ya, suami atau istri, anak. Berusaha untuk memilih kata-kata yang baik. Ya, jangan mudah apa? Jangan mudah ya ngatain, apa ngatain ya? Ya, nyumpain, ya. Maka pilih, apalagi orang tua, pilihlah kata-kata yang baik. Biasakan berusaha untuk memilih kata-kata yang baik. Ya. Pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Oh iya ya, tadi saya ngomong salah. Sebelum berbicara pikir dulu, ini kira-kira saya ngomong begini nyakitin enggak ya? Saya kalau WA begini tuh kadang-kadang menyakiti enggak ya? Walaupun WA itu kadang-kadang apa, kalau enggak paham, kalau dia salah arti bisa membuat orang sakit hati. Tulisannya Assalamualaikum, bagus. Tapi setelah itu dikasih tanda seru, 2. Gede lagi ditebelin. Ini kira-kira dia ngomong baik atau buruk nih kira-kira? Ya kalau Assalamualaikum biasa aja, ini enggak Assalamualaikum. Ini orang lagi bentak atau gimana? Padahal enggak ngomong tapi lewat apa? Lewat WA. Ya. Apalagi ketika salah memahami yang maknanya itu kadang-kadang enggak sesuai, maka sebelum dikirim baca dulu ulang. Kira-kira nih
Pas nggak? Kira-kira menyakitkan nggak? Apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah memulai dengan orang-orang yang terdekat. Siapa orang-orang yang terdekat kita? Ya orang tua. Orang-orang tua. Ya. Dan dan Abdullah bin Umar setelahnya mengatakan, wa ata'amtaha ta'ama. Engkau menyiapkan makanan untuk orang tuamu. Ya. Katanya baik, ucapannya baik. Ini kalau orang tua ngelihat akhlaknya, adabnya baik, ya mungkin dia lewat anaknya ini dapat hidayah. Le, kamu kalau ngaji di mana sih, Le, kok sekarang sudah berubah jadi baik sama orang tua? Ya, oh saya ngajinya di sana, Bu. Besok saya ikutlah. Alhamdulillah, lewat anak orang tua dapat apa? Dapat hidayah. Wa at'amtaha ta'am, dan engkau nyiapin makanan untuk orang tua. Seringkali yang menyiapkan apa? Orang tuanya. Ya, yang seringkali menyiapkan malah orang tuanya. Ya. Apakah ini cuma masalah makanan? Enggak. Makanan ini adalah ya kebutuhan yang pokok, bukan hanya makan maknanya. Minuman masuk, ya, nyuciin bajunya masuk, jangan malah dicuciin orang tua. Orang tua, ya, antum cucikan bajunya. Jangan orang tua yang udah tua masih ngucek pakaiannya, ya, pakaiannya anak udah dewasa. Kadang-kadang masih nyuciin, udah anaknya bajunya dicuciin, cucunya sekalian dicuciin, apa enggak kasihan, ya. Anaknya udah dicuciin bajunya, cucunya juga, ya. Maka cucikan bajunya orang tua. Wa at'amtaha ta'am, engkau yang menyiapkan, bukan yang disiapkan. Ya. Jangan orang tua yang membelikan makanan untuk kita yang belikan untuk orang tua. Jangan kita yang apa? Jangan kita yang dianterin orang tua, kita yang nganterin orang tua. Begitu maknanya. 6, ini asar yang ke-8. Kita lanjut yang ke-9. Disebutkan, ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam hadis yang ke-9 membawakan asar dari Urwah an abihi, dari Urwah dari bapaknya qala, membawakan satu surat, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-24. Wakhfid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Qala la tamtani min syai'in ahabbahu. Arti dari surat Al-Isra ayat yang ke-24, wakhfid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Maknanya adalah maka rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua, terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wahfad lahu ma janaha dhulli. Ayat ini makna dari janaha dhulli, kalau kita melihat arti maknanya itu adalah sayap. Kalau dalam, ya, arti dari janaha dhulli, maka, ya, dari apa? Dari rendahkanlah sayapmu. Ini maknanya. Ya, sayap, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Maka rendahkanlah sayapmu untuk orang tuamu, ya, dengan penuh kasih sayang. Saya tanya, janaha itu maknanya itu sayap. Sayap, tahu sayap kan? Manusia punya sayap enggak? Enggak punya. Tetapi kenapa Allah di sini menyebutkan sayap? Janah itu makna sayap. Tetapi makna terjemah yang enggak mungkin sayap, karena manusia enggak punya sayap. Tapi asli makna dari janaha itu sayap. Maka rendahkanlah sayapmu untuk kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Sayap itu identik dengan apa? Burung. Pernah lihat burung? Enggak pernah lagi, sering ya. Burung jamaah, kalau mau terbang tinggi, sayapnya itu diangkat atau direndahkan? Masa nggak ada yang bisa jawab burung kalau pas terbang? Diangkat.
Ya kan? Kalau mau terbang tinggi itu, ya semakin tinggi semakin diangkat sayapnya. Kemudian kalau mau turun, sayapnya diapain? Ditutup, direndahkan. Ditutup, direndahkan sayapnya. Dia turun. Makna Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ini, maka rendahkanlah sayapmu untuk kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Maknanya setinggi apapun engkau hidup di dunia, maka terhadap kedua orang tuamu maka rendahkanlah. Itu maknanya, diambil dari sayap burung begitu. Ya, diambil dari apa? Diambil dari ayat itu. Bukan manusia punya sayap. Maknanya adalah setinggi apapun engkau hidup di dunia, maka hendaklah engkau rendahkan apa? Ya dirimu ketika berhadapan dengan orang tua. Maknanya begitu. Ya. Sebagaimana burung, semakin dia akan terbang tinggi, semakin diangkat sayapnya, dan semakin dia akan turun, maka dia akan merendahkan sayapnya. Begitu pula seorang anak, ya. Begitu pula seorang anak, seberapapun tingginya dia dalam pendidikan, maka hendaklah engkau berhadapan kepada orang tuamu, maka rendahkan dirimu. Walaupun sekolahnya sudah sampai profesor doktor, orang tua cuman SD, S1 aja enggak, SD. Setinggi apapun pendidikanmu, maka rendahkanlah di hadapan kedua orang tuamu. Itu maknanya. Ya. Orang tua mungkin dulu sampai SD karena dia capek untuk ngurusin jenengan. Capek dia kerja untuk biar jenengan bisa makan, bisa ya memenuhi kebutuhan paus sampai enggak sekolah atau mungkin enggak sampai sekolah tinggi. Maka nih kadang-kadang anak enggak. Ya sampai sudah punya gelar. Ya. Tetapi apa? Kok orang tuanya apa? Ya merasa lebih tinggi. Seberapa banyak ilmu yang kau miliki, maka rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Maknanya begitu. Rendah dalam berucap, rendahkan di dalam ya perbuatan, itu maknanya. Walaupun sudah jadi ustadz sekalipun, sudah jadi kiai, sudah jadi mubalik, tetapi ketika engkau bertemu di hadapan orang tua, maka rendahkan. Walaupun orang tua enggak bisa baca Iqra sekalipun. Walaupun orang tua baru ngaji A, Ba. Itu pun masih salah-salah mana yang ba, mana yang na. Kebalik-balik terus, kemarin dikasih tahu nih yang titiknya di bawah ba, yang titiknya di tengah na, besok kebalik lagi. Tetap walaupun kita sebagai orang yang punya ilmu agama, walaupun sudah dikenal, maka hendaklah rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jangan karena merasa sudah jadi orang apa? Orang pinter. Gelar ilmu agamanya sampai gak muat dipoto. Ya. Setinggi apapun jabatanmu, maka rendahkanlah ya di hadapan orang tua. Walaupun orang tua enggak punya jabatan, orang tua enggak memiliki kedudukan, sebanyak apapun hartamu, sudah jadi majikan, sudah jadi bos, karyawannya sekian ratus orang, menjadi orang penting di perusahaannya, maka hendaklah engkau berhadapan kepada orang tuamu, rendahkanlah dirimu. Walaupun engkau punya jabatan, ya, di pundaknya sudah ada bintang-bintang, ya, bintang berapa? 4 misalnya. Ya, orang tua jangankan punya bintang, ya, untuk dikenal orang aja belum tentu. Jangan sampai orang tua pun suruh hormat. Orang tua suruh hormat, enggak. Ya. Penghormatan orang tua kepada anaknya walaupun dia memiliki jabatan bukan dengan hormat. Maka kamu yang harusnya sebagai anak merendahkan dirimu untuk orang tuamu. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, kedudukan yang kau miliki, ilmumu yang kau miliki, maka rendahkan dirimu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya,
Allah sebutkan tadi dalam ayatnya, ya, dalam surat Al-Isra, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, maka turunkanlah sayapmu. Maknanya itu tadi, ya, di hadapan orang tua dengan kasih, ya, dan dengan kasih sayang. Kemudian beliau pun mengatakan, Urwah, qala la tamtani' min syai'in ahabbahu. Beliau mengatakan, janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Ya. Maknanya apapun keinginan dari orang tua, ya, sesuatu yang diinginkan orang tua dan menyenangkan orang tua, maka tunaikan. Maka tunaikan. Selama tidak melanggar syariat tentunya. Dan ini sudah pernah kita bahas. Selama permintaannya, keinginannya tidak melanggar syariat dan memang, ya, mampu, ya, mampu dan tidak melanggar syariat. Apapun yang diinginkan orang tua selama tidak melanggar syariat dan mampu, maka tunaikan. Ya. Dan orang tua biasanya pengen ke anak apa sih paling? Enggak berat-berat. Anaknya masih sekolah, kamu belajar yang rajin ya, maka segera semangat belajarnya. Ya. Orang tua enggak minta macam-macam ke kita. Ya. Cuman diminta, nanti sore ya anterin ibu. Kemana bu? Periksa ke dokter. Saya sibuk bu, maaf. Saya banyak janji. Saya ada meeting. Ya. Saya lagi ada rapat, saya sibuk. Ya. Sedih nggak kira-kira orang tua? Sedih sama. Ya. Paling cuman disuruh nyuci baju, disuruh ngangkatin jemuran mau hujan, nggak mau. Ya. Masa saya harus ngangkatin baju? Saya ini kalau di kantor punya jabatan. Masa saya nganterin ke pasar beli sayur, ngangkat-angkat sayur? Ya, saya kalau di tempat kerja saya punya jabatan saya yang orang harus hormat sama saya. Saya membawa sayur, apa kata dunia? Ya. Maka Urwah mengatakan la tamtani min syai'in ahabbahu. Apapun keinginannya dari kedua orang tua, sesuatu yang menyenangkan keduanya tunaikan. Selama tidak menyelisih syariat dan selama memang kamu mampu. Ya. Jangan merasa sibuk. Ya. Dikisahkan jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang sahabat Az-Zubair. Az-Zubair ini orang miskin jamaah. Yang ketika, ya, suatu saat ibunya itu minta jantung pohon kurma. Jantung pohon kurma itu di dalam batangnya. Ya. Kalau kita ini jantung yang di dalam itu apa kira-kira? Mungkin kayak di pohon kelapa, di dalamnya ada, ya, ada yang bisa diambil. Nah, seperti itu. Di mana waktu tersebut pohon kurma itu lagi mahal-mahalnya. Pohon kurma kan mahal karena nanti dia berbuah terus. Mahal. Maka Zubair pun berusaha untuk menunaikan keinginan yang diminta oleh ibunya. Maka dia berusaha, ya, dia berusaha mengumpulkan harta dengan bekerja sampai dia punya harta dan cari pohon kurma yang paling bagus. Cari pohon kurma yang paling bagus, dia beli satu. Ketika telah dibayar pohon kurmanya kemudian ditebang. Kan aneh. Orang beli pohon kurma harapannya buahnya. Harapannya buahnya, tapi enggak ditebang. Kata orang-orang yang lihat sama yang jual tadi, mungkin kalau bahasa kita, oh gila kamu apa ya? Begitu. Beli mahal-mahal, lagi waktu mahal pohon kurma, engkau beli cuman ditebang. Padahal beli pohon kurma yang paling bagus. Kemudian diambil jantungnya. Apa kata Zubair? Ya, beliau pun mengatakan apa? Ya, beliau pun mengatakan seandainya ada pohon kurma yang lebih mahal dari ini saya beli untuk menyenangkan orang tua saya,
untuk membahagiakan ibu saya. Karena ibu saya minta pengen makan jantung pohon kurma yang di tengah-tengah itu harus ditebang. Kalau ada yang lebih mahal dari saya beli. Begitu jemaah. Ya. Selama apa? Ya selama kita mampu. Ya. Sehingga bentuk karena ini bukan sebagai ilmu teori, ini ilmu yang adab akhlak ini yang sehari-hari kita bisa amalkan. Imam Haywa suatu ketika jemaah, beliau seorang imam besar di zamannya, ngisi pengajian di masjid itu yang hadir ribuan orang. Ribuan orang yang datang dari pelosok-pelosok datang untuk ikut pengajian. Takblik akbar, begitulah. Ya, kalau sekarang ya takblik akbar. Kalau kita takblik sogir nih, gitu kan. Itu sampai nggak muat saya masjid. Penuh. Di mana dia punya rumah sebelah masjid. Dan hanya punya seorang ibu. Bapaknya udah meninggal dulu. Dan ibunya ini ada sedikit penyakit kurang normal dikit lah begitu. Ketika lagi di tengah-tengah pengajian menyampaikan hadis, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ibunya buka jendela dari samping. Dipanggillah Haywa, Haywa, pulang. Ayamnya belum dikasih makan. Langsung apa? Ditutup bukunya jemaah. Ditutup bukunya. Kemudian dia mengatakan, labaik ya Umi. Saya penuhi panggilan wahai ibuku. Ditinggal jemaah tadi ribuan. Itu kira-kira kalau yang jenengan jadi ulama gimana? Pulang cuma ngasih makan. Nanti, masalah takbir akbar ini. Begitu, kalau kita mungkin begitu. Ya, nggak usah nanti kalau mati ya udah tinggal ngubur. Gitu kan mungkin. Beliau enggak jamaah. Ditutup bukunya kemudian dia tinggalkan ribuan jamaah tadi. Pulang digandeng ibunya sampai rumah. Kemudian sampai rumah apa? Kasih makan ayam. Kemudian izin lagi, Bu, saya tak kelanjutin lagi, Bu. Oh ya, izin lagi, duduk lagi. Ketika sudah duduk, sudah memulai majelisnya kembali, melanjutkan pelajaran tadi, ada jamaah di depan itu nanya, ya Imam, engkau meninggalkan ribuan jamaah begini, cuman karena ngasih makan ayam? Tuh ada yang nanya begitu, nyeletuklah begitu. Kan ditinggal ngasih makan apa? Makan ayam. Engkau meninggalkan kami hanya untuk memberi makan ayam. Apa jawabannya Imam Haywah ini? Saya mentaati ibu saya adalah wajib ain. Enggak boleh tergantikan untuk yang lain. Saya memenuhi panggilan ibu saya, itu adalah wajib ain bagi saya. Yang tidak bisa digantikan yang lain. Sedangkan saya ngajar kalian semua, tidak wajib ain buat saya. Seandainya saya enggak ngajar kalian, kalian bisa cari ustadz yang lain. Begitu. Luar biasa fikihnya beliau. Luar biasa nasihatnya. Karena saya tidak wajib mengajar kalian. Seandainya saya nggak ngajar pun kalian bisa cari orang lain. Tapi saya bagi ibu saya tidak tergantikan untuk yang lain. Luar biasa ini. Bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada orang tua. Sehingga mereka memiliki kedudukan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berbuat baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Rasul dari apa? Dari lahirnya, kemudian ditinggal ibunya waktu masih anak-anak. Ya, ketika 2 tahunan, ibunya meninggal. Selama itu Rasul sempat dibawa diasuh oleh Halimah. Halimah As-Sa'diyah, ya, dari Thaqifah, ya, dari daerah Thaqifah dekat dengan Taif. Ketika Rasul bertemu Halimah, di mana umur Rasul kala itu setelah Fathu Mekah, sudah umur Rasul itu kurang lebih sudah 50 tahun lebih. Ketemu Halimah sudah tua, sudah nenek-nenek. Tapi Rasul masih mengingat, dulu saya pernah tinggal dengan Halimah, bahkan waktu masih pernah waktu masih bayi pernah disusuin oleh Halimah. Maka Rasul pun sangat memuliakan Halimah Sa'diyah As-Saqifah. Sampai dihamparkan tempat untuk duduk, kemudian dipersilahkan. Itu sahabat ngelihat Rasul luar biasa dalam menghormati orang yang pernah berjasa. Ya, bagaimana kalau seandainya ibunya masih hidup? Ya, ketika mau pulang diantar, bahkan diberi bekal, diberi hadiah. Itu Halimah. Rasul tidak
ya melupakan jasa baik dari orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, enggak lupa. Padahal Rasul umurnya ketika itu sudah 50 tahun lebih. Itulah hendaklah, apalagi orang tua jemaah. Apalagi orang tua yang jasa-jasa mereka enggak bisa kita bayar. Jasa-jasa mereka tidak bisa kita ganti. Maka hendaklah kita yang masih memiliki orang tua, maka bersyukurlah. Mereka ibaratkan seperti harta karun di dalam pahala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.